Salam, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Sebelum mempresentasikan materi, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri Bobi Sadi Marawali. Yang kedua, Sania Andriniati Daparoka. Yang ketiga, Juliandri Jarawelem. Yang keempat, Florentina Bunga Ulin. Yang kelima, Marco Andrian Angusta Bulik. Yang keenam, Betty Sweg. Sebelum mengetahui bentuk-bentuk organisasi bisnis, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang ditunjukkan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar atau ability to pay. Barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum dasar. Baik, berikut ini adalah bentuk-bentuk organisasi bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Pengertian dari perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Tujuan pendirian perusahaan perseorangan dikhususkan hanya untuk memperoleh laba. Kekayaan perusahaan meliputi kekayaan pribadi dari pengusaha tanpa adanya pemisahan sama sekali. Contoh dari perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha kecil atau usaha kecil menengah seperti bengkel, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet. Yang kedua, koperasi. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, serta tidak bisa dialihkan. Manfaat koperasi sendiri terdiri dari meningkatkan penghasilan, mendidik semangat kerjasama, memperoleh pinjaman dengan mudah, mendapatkan barang dan jasa yang lebih terjangkau. Contoh-contoh koperasi adalah koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, dan koperasi pasar. Kelebihan koperasi sendiri terdiri dari mengutamakan kepentingan anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Dasar sukarela dan terbuka. Kekurangan koperasi terdiri dari rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, terbatasnya modal dan sulit untuk memanfaatkan modal. Yang ketiga, perusahaan patungan atau firma. Perusahaan patungan atau firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Adapun manfaat dalam perusahaan patungan atau firma. Yang pertama, menggabungkan sumber daya. Yang kedua, menggabungkan keahlian. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Dan terakhir, ekspansi pasar asing. Perusahaan patungan atau firma juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pembentukannya mudah, sumber daya yang besar, dan terakhir pengetahuan dan keterampilan menyatu. Sedangkan kekurangannya itu ada tanggung jawab yang tidak terbatas, perselisihan di antara partner, dan yang terakhir ada halangan untuk membubarkan. Contoh perusahaan patungan atau firma adalah PT Nestle Indofood bergabung mendirikan PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu unit badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari berbagai saham-saham, yang dimana pemiliknya memiliki saham sebanyak yang dimilikinya. Adapun manfaat dari perseroan terbatas, yang pertama memperluas jangkauan bisnis, yang kedua memudahkan ekspansi bisnis, yang ketiga dapat bersekutu dengan pihak asing, dan yang keempat proses pendiriannya lebih mudah. Adapun contoh perseroan terbatas yaitu yang pertama PT Kimia Farma, yang kedua PT Garuda Indonesia, yang ketiga PT Pertamina, yang keempat
PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, dan yang kelima adalah PT Gudang Garam Indonesia. Yang kelima yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara adalah jenis organisasi yang bergerak dalam bidang usaha yang secara keseluruhannya modalnya dimiliki oleh negara, kecuali apabila terdapat hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Manfaatnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja, contohnya PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan lain sebagainya. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.